Dari langkah kecil yang penuh keyakinan, lahirlah ruang bagi perempuan muda untuk tumbuh, bergerak, dan berjuang. Waktu berganti, kepemimpinan pun silih berganti. Namun semangat itu tetap hidup dalam setiap jejak yang ditinggalkan. Hari ini kita tidak hanya mengenang, kita mengulik, merangkai, dan menjaga cerita dari mereka yang pernah menahkodai perjalanan ini. Saya waktu itu menjabat sebagai PC Fatayat kalau tidak salah tahun 1984 sampai 1994. Yang sangat saya ingat daripada pimpinan-pimpinan terdahulu memberikan bimbingan pada saya, diantaranya adalah apabila ingin sukses itu kita harus mempunyai 9 ter. Di antaranya adalah pinter. Jadi sebagai seorang ketua organisasi dia itu harus pinter, artinya mampu. Dan kalau tidak mampu dia itu harus berusaha bagaimana supaya tiap hari itu ilmunya bisa bertambah untuk kepemimpinan. Kemudian setelah pinter dia itu harus kober. Walaupun pinter bagaimana, kalau dia tidak kober, maka organisasi itu tidak akan jalan. Oleh sebab itu harus pandai-pandai untuk mengatur waktu sehingga bisa untuk senantiasa bersama-sama untuk memajukan organisasi. Dan setelah itu adalah juga benar. Jadi organisasi yang dipimpin itu harus mempunyai suatu kebenaran. Dia juga berusaha supaya apa yang dilakukan itu adalah senantiasa benar. Kemudian adalah dia itu harus keker, artinya mempunyai suatu prinsip yang kuat, tidak mudah untuk diumbang-ambingkan. Jadi harus mempunyai pegangan yang kuat. Setelah itu dia harus angker. Angker itu mempunyai wibawa. Nah, di sini juga bisa juga dengan kita mengolah diri, artinya gelem wiridan, dan juga kita berusaha menambah ilmu sehingga kita kelihatannya tidak hanya untuk dilihat saja, tapi betul-betul kita itu juga bisa dikatakan juga dengan angker itu tadi. Kemudian juga harus seser, artinya organisasi itu bisa berjalan, tidak jalan di tempat, artinya bisa berjalan utawa seser cara Jawa. Dan kemudian adalah selain seser gandengannya banter. Ya, jadi di sini terus terang itu adalah suatu kaitan bagaimana supaya organisasi ini bisa maju. Lumer itu artinya dia itu fleksibel. Jadi tidak boleh waku. Jadi harus bisa fleksibel sehingga bisa mengarahkan kesenantiasa itu. Dia itu juga mawas diri seandainya ini gue bisa dilakoni ya kita pending dulu sehingga nanti bisa lain kali untuk diutarakan lagi sehingga bisa berjalan. Waktu itu terus terang saja ketika waktu saya menjabat Fatayat itu juga ada pendidikan untuk kaum wanita untuk bisa menulis, membaca dan lain sebagainya itu kan ada. Literasi nggih kalau sekarang nih. Iya, kalau sekarang, kalau dulu itu seperti ada bukunya banyak itu masih. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi dulu itu karena memang banyak sekali wanita-wanita yang kurang untuk pendidikannya, memang waktu itu kan masih banyak sekali yang tidak sekolah dan lain sebagainya, sehingga oleh pemerintah juga diadakan yaitu penggalangan untuk bisa mengikuti lewat organisasi termasuk Fatayat. Nama saya Siti Mutiah, suami saya Mas Samsul Huda. Maka dulu pernah ada cerita ketua Muslimat, ketua Al-Hidayah, ketua Fatayat namanya Muti Sedaya. Jadi makanya teman saya menambah saya Muti Ahda. Rumah saya di Desa Locaret. Alhamdulillahirobbilalamin, saya pernah di
diamanahi menjadi ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Nganjuk itu mulai dari tahun 1992 sampai tahun 2000. Terakhir setelah saya misioner dilanjutkan oleh Bu Soraya. Pada saat itu memang eranya jauh dengan sekarang. Kalau sekarang kita mau kegiatan itu sangat mudah untuk berkomunikasi, tapi kalau dulu zaman saya itu masih belum ada fasilitas kayak sekarang, perkembangan teknologi belum seperti sekarang. Jadi kalau mau rapat ke Nganjuk itu paling bagus itu transportasinya itu sepeda ontel. Terus kemudian kalau tidak sepeda ontel ya itu namanya len itu turunnya di belakang masjid kalau saya ke kantor. Saya punya nama asli dari kecil itu Soraya Kusnaniati. Sebelum saya kan Mbak Muti, ketua Fatayatnya. Yang kesepakatan pemilihan Mbak Maslahah. Waktu itu Mbak Maslahah kan sekretaris. Oh, sekretaris panjenengan. Iya, itu saya di ketua, Bu Maslahah sebagai sekretaris. Seperti itu. Diingat dulu Fatayat tidak seperti sekarang, ya. Saya masih ingat ketika saya mau datangkan Bu Khofifah waktu itu Menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2000. Tahun 2000 saya hadirkan sampai lahirlah WCC. Itu dulu ya, itu dulu kita punya LKP 2. Enggak, kita punya lembaga. Tadinya kita yang mendirikan LKP 2. Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan Fatayat NU. Penandatanganan itu dalam harlah juga, dalam harlah keberapa ya tahun 2000 dulu itu, dalam harlah Fatayat NU keberapa saya lupa itu kita ada momen apa yang harus kita wujudkan, yaitu kita mendirikan. Nah begitu kita punya rencana itu pemberdayaan perempuan, dinas pemberdayaan perempuan, masa yang Fatayatnya mau mendirikan kita enggak, dia heboh. Akhirnya bareng momennya dengan Bu Khofifah Rawo penandatanganan itu. Jadi penandatangannya 2, menandatangani WCC sama menandatangani. Bukan usia yang mudah ya kita untuk menjadi seperti sekarang nih. Para sesepuh kita dulu, pendahulu-pendahulu kita itu luar biasa dalam perjuangannya. Mudah-mudahan kita sekarang ya generasi panjenengan ini nanti ke depannya tahun 2045 kan diharapkan menjadi generasi emas. Mana ya disinilah penggodokannya itu di generasi-generasi jenengan menjadi generasi emas. Mudah-mudahan bisa mencapai bukan menjadi generasi yang cemas ya, tapi emas, betul-betul emas tanpa C. Tanpa C ya. Saya Maslahah SPDI MPD. Dulu pernah menjadi ketua cabang Fatayat NU dan sebelumnya pernah menjadi wakil sekretaris. Ini sebelum saya jadi ketua itu wakil sekretaris terlebih dahulu, kemudian baru di ketua. Nah ini sekitar tahun 2009. Kemudian 2009 sampai 5 tahun, 2014 sampai 2019 itu di ketua cabang. Nah ya seperti itu. Jadi pernah saat itu pada saat kita kongres di Jakarta itu saya mendapatkan ketua Fatayat termuda se-Indonesia luar biasa ya. Jadi di organisasi Fatayat itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Dengan kita hidup di organisasi Fatayat kita bisa mengenal banyak hal, terutama pengalaman-pengalaman yang tidak kita dapatkan. Ketika di Fatayat pun saya pernah menjadi mediator. Bahkan itu dilaksanakan fundingnya dari Amerika. Menjadi seorang mediator, punya sertifikat dan kita punya hak untuk bisa ngomongkan di kejaksaan atau misalnya di pengadilan tinggi, kita punya hak lisensi untuk itu. Kemudian di Fatayat juga kita punya pengalaman yang paling ini ya untuk teman-teman Fatayat terutama adalah skill kita di dalam public speaking. Nah itu pasti akan terasa. Kemudian mulai menjadi MC, kemudian mungkin sekarang menjadi mubalik. Itu pengalaman-pengalaman dari ketika kita berada di organisasi Fatayat, terutama dalam leadership kita.
kita akan semakin terasa menghadapi berbagai tantangan, berbagai macam problematika di masyarakat. Ketika kita sudah mantap menjadi seorang leader, maka kita akan mampu untuk mengaplikasikan dan kita akan mampu untuk beradaptasi dengan segala hal. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan. Jadi jejaring itu penting, sahabat. Ketika berada di Fatayat itu, kita jangan mencari apapun, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk Fatayat. Nah, insya Allah, jika kita menolong agamanya Allah melalui organisasi Fatayat itu, Allah akan menolong kita apapun itu bentuknya. Nah, hari lahirnya Fatayat itu 24 April, dan ini sebenarnya kita bersentuhan langsung dengan RA Kartini 21 April. Sebenarnya kan begitu, ada korelasinya. Maka untuk sahabat Fatayat, jadilah perempuan di mana kita menjadi madrasatul ula dimanapun kita berada. Sahabat Fatayat, ikuti dan tirukan apa yang telah diajarkan oleh RA Kartini sebagai salah satu fondasi adanya emansipasi perempuan. Nah, Fatayat adalah garda depan untuk itu. Kenapa? Karena Fatayat ini akan mencoba merubah semuanya dengan persepsi atau perspektif Islam. Tentunya, bagaimana pendidikan dikedepankan untuk perempuan, karena kita tahu perempuan adalah sumber pendidikan pertama, maka perempuan harus pintar. Fatayat adalah salah satu fondasinya. Kemudian perempuan harus sehat, Fatayatlah yang harus memulainya, karena generasi yang sehat dilahirkan oleh ibu yang sehat. Fatayat adalah salah satu mediatornya, dan Fatayat adalah salah satu corong untuk menyuarakan kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, terutama karena apa? Untuk saat ini perempuan bukanlah menjadi orang yang hanya dikoncowingking saja, tapi menjadi partner bagi laki-laki. Peran apapun Fatayat harus bisa mengambil, bisa berperan baik secara domestik maupun secara publik. Karena ini sudah menjadi ranah kita bersama. Fatayat tidak boleh tertinggal, dan Fatayat harus tetap independen serta bermuara pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Tutik Malika, sekarang sudah menjadi alumni Fatayat yang dulu pernah memegang kepemimpinan pada periode 2014 sampai 2019. Alhamdulillah saya mendapat amanat menjadi Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Nganjuk. Selama berkhidmat di Fatayat NU, tentunya saya merasakan banyak sekali pengalaman baru, baik secara organisasi maupun secara pengabdian di masyarakat. Dan kami merasa betul-betul bangga karena apa? Bahwa Fatayat merupakan wadah ibu-ibu muda, mama-mama muda, dengan tanpa segan-segannya mereka bergabung dalam memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan membawa si kecil tentunya. Nah, ini sangat-sangat luar biasa menurut saya, karena apa? Di masa-masa itulah sebenarnya mereka fokusnya kepada keluarga, tapi juga masih mampu dan bisa membagi waktu untuk mengemban amanat organisasi dan juga untuk mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung, karena banyak sekali pelatihan-pelatihan yang pada waktu itu juga kita berikan. Saya Muhammad, saya berjalan pada periode 2019-2024, kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Kabupaten Nganjuk. Selama perjalanan kami di periode 2019-2024, saya merasa bangga, saya juga terharu sekali. Saya sangat senang sekali berjalan di Fatayat NU karena kita bermanfaat untuk masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Nganjuk. Paling berkesan saya kepada sahabat masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah, sahabat Fatayat pada periode saya itu sangat kompak sekali. Itu adalah modal kami berjalan pada periode 2019-2020. Program yang kemarin itu bisa diteruskan kalau nanti sekiranya sangat bermanfaat untuk pada periode yang akan datang. Dan dengan adanya kebersamaan dan juga
kemajuan daripada pendidikan, dan juga sekarang ini eranya juga seperti ini, sudah mudah-mudahan Fatayat tidak akan ketinggalan dan juga bisa bersama-sama, yang terus terang itu bisa untuk rukun. Ini penting sekali karena di mana-mana itu terjadinya perpecahan itu menjadikan organisasi ini menjadi tidak bisa maju, karena kalau ada seperti itu. Oleh sebab itu terutama adalah kekompakan itu betul-betul harus dijaga. Dengan kekompakan itu insya Allah apa yang akan kita tuju insya Allah itu nanti akan berhasil, tapi juga terutama sekali juga dengan doa, dan kita senantiasa juga menghormati oleh pendahulu-pendahulu. Dengan Harlah Fatayat NU yang ke-76 ya, tahun ini semoga Fatayat ke depan lebih bisa dirasakan ibrah dan khidmahnya oleh masyarakat, karena Fatayat adalah Fatayat usia-usia yang sangat muda, pemikirannya masih masih cerdas, belum tidak seperti kita yang sudah tua ini mungkin gampang lalen, gampang lalen iya. Terus kemudian Fatayat kami berpesan, jadi memang di khidmah di NU ya memang harus dengan jiwa yang bersih, dengan ikhlasan, dengan harus menyempatkan waktu untuk berkhidmat di Fatayat Nahdlatul Ulama. Tentunya kami mengharapkan dari Fatayat yang sekarang ini akan menjadi kader penerus Muslimat Nahdlatul Ulama di Jawa Kabupaten Nganjuk. Saya secara pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Fatayat Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih bisa mewujudkan cita-cita apa yang telah tertulis di dalam hasil kongres, amanah-amanah yang telah disampaikan. Ya, kemudian mungkin untuk pesan-pesannya, Fatayat bisa lebih meningkatkan kemandirian, mandiri, juga lebih kreatif dan juga inovatif. Mandiri, kreatif, inovatif. Ya. Selamat Harlah Fatayat yang ke-76, semoga bertambahnya usia, bertambah kualitas kadernya, bertambah manfaat apa yang dilaksanakan oleh Fatayat, bertambah maju programnya, dan tentunya untuk kemaslahatan umat. Begitu. Selamat hari lahir Fatayat ke-76. Selamat buat Fatayat Nahdlatul Ulama, khususnya sahabat-sahabat semua yang aktif pada saat ini. Selamat hari ulang tahun Fatayat yang ke-76. Semoga Fatayat ke depan semakin jaya, terus menginspirasi, memberikan manfaat bagi umat dan bangsa. Selamat kepada sahabat-sahabat Fatayat NU Kabupaten Nganjuk. Selamat hari ulang tahun, hari lahirnya Fatayat NU yang ke-6. Tetap semangat, tetap bisa membawa inspiratif untuk keluarga yang ada di Kabupaten Nganjuk. Semoga Fatayat NU Kabupaten Nganjuk lebih maju lagi, amin, daripada periode yang kemarin, kemudian amin, bisa berjalan sesuai program-program yang direncanakan. Amin, amin ya Rabbal. Jejak itu kini telah menjadi jalan yang terus dilanjutkan oleh mereka yang percaya bahwa perjuangan tak pernah usai. Karena sejarah bukan untuk dikenang saja, tapi untuk dijaga dan diteruskan.